Mudik, sebuah tradisi tahunan yang melekat dalam kehidupan jutaan warga Indonesia. Perjalanan panjang menuju kampung halaman demi bertemu orang tua, saudara, dan kerabat selalu menjadi momen penuh haru, kelelahan, dan rindu. Namun di balik hangatnya suasana mudik, terselip sisi gelap yang tak banyak dibicarakan. Di beberapa ruas jalan, bukan hanya kemacetan yang menanti, tapi juga praktik kotor oknum penegak hukum yang haus uang cepat. Hari itu, cuaca mendung menyelimuti jalur lintas provinsi. Sejumlah pemudik dihentikan oleh sekelompok polisi yang terlihat berjaga di pinggir jalan. Tapi tak ada spanduk razia, tak ada mobil resmi yang lengkap dengan tanda operasi. Yang ada hanya pos bayangan dengan beberapa petugas berseragam dan tatapan yang siap menekan. Satu persatu kendaraan diberhentikan. Pertanyaan demi pertanyaan dilontarkan, bukan untuk menegakkan aturan, tapi untuk mencari celah, memancing rasa takut, dan akhirnya memaksa untuk menyerahkan sejumlah uang. Rp50.000, Rp100.000, tergantung kemampuan dan keberanian si pengendara. Di antara deretan mobil itu, melaju sebuah sedan hitam. Tenang, bersih, tapi tanpa stiker dinas atau plat khusus. Mobil itu melambat, diberhentikan. Sopirnya, pria berpenampilan biasa, mengenakan kemeja santai dan celana jeans. Tak ada yang menyangka ia bukan orang sembarangan. Namanya, Kompol Aditya. Seorang perwira menengah di kepolisian yang hari itu memilih mudik tanpa pengawalan, tanpa fasilitas, hanya ingin merasakan perjalanan seperti rakyat biasa. Salah satu oknum mendekat. Dengan nada tinggi, ia berkata, "Tolong tunjukkan STNK dan SIM, Pak." "Cek rutin." Aditya tersenyum sopan, lalu mengeluarkan semua dokumen yang diminta. Lengkap. Tak ada pelanggaran. Namun mereka tak puas. Salah satu dari mereka berbisik ke rekannya, lalu berkata, "Bapak lewat jalur ini nggak boleh, harus ada surat khusus karena kami sedang operasi tertutup." Operasi tertutup? Aditya mulai curiga, tapi ia tetap tenang. "Mohon maaf, ini jalur umum, bukan jalur steril atau kawasan terbatas," jawabnya pelan. Oknum itu tersenyum sinis. "Kalau nggak mau ribet, Rp100.000 aja, buat kita lebaran, Bang." Aditya tak langsung membalas. Ia memandang satu persatu wajah mereka. Wajah yang biasa tampil gagah, kini menunjukkan tanda ketamakan yang tak bisa disembunyikan. "Operasi ini dikomando siapa?" tanyanya tegas. Mereka saling pandang. Tak satu pun bisa menjawab. Tiba-tiba yang tadi berani mulai menghindari tatapan. Suasana berubah sunyi. Namun tetap saja mereka ngotot. "Ya udah, Rp50.000 aja deh, biar cepat." Aditya menahan napas. Ia tahu, ini bukan sekadar soal uang. Ini tentang martabat institusi yang dicintainya. Perlahan, Aditya membuka dompetnya. Bukan untuk mengambil uang, tapi untuk mengeluarkan sebuah kartu identitas resmi bertuliskan Komisaris Polisi, Divisi Propam. Ia menunjukkan itu, lalu berkata tenang, "Saya Kompol Aditya. Dari Divisi Profesi dan Pengamanan. Kalian tahu itu artinya apa?" Semua membeku. Yang tadi sok kuasa, kini tak sanggup berkata. Beberapa mundur perlahan, yang lain hanya menunduk. Detik itu juga, wajah-wajah mereka berubah pucat. Seolah mereka baru menyadari, mereka sedang menggali kubur sendiri. Mereka panik. Salah satu dari mereka mencoba berdalih. "Maaf Pak, kami juga manusia. Butuh uang tambahan buat anak istri, buat lebaran."
Kami terpaksa. Tapi bagi Aditya, alasan itu bukan pembenaran. Justru itulah cerminan dari kerusakan sistemik yang perlu dibenahi. Tanpa emosi, ia menghubungi tim provos untuk segera datang ke lokasi. Sebagai seorang perwira, ia tahu, diam adalah bentuk pengkhianatan terhadap tanggung jawab. Mobil patroli datang dengan cepat. Tim provos turun, langsung mengamankan tempat kejadian. Bukti-bukti dikumpulkan. Nama-nama dicatat. Para pengendara lain menjadi saksi langsung dari pengungkapan ini. Mereka melihat bahwa hukum masih punya taring. Sejumlah pemudik yang sempat dimintai uang, kini mendapatkan kembali hak mereka. Beberapa terlihat lega, sebagian lainnya terharu. Seorang ibu bahkan meneteskan air mata sambil berkata, "Saya pikir kami rakyat kecil selalu kalah, ternyata masih ada polisi seperti Bapak." Aditya hanya tersenyum. Bukan karena bangga, tapi karena keyakinannya terhadap keadilan kembali menyala. Kisah ini menyebar luas. Di lingkungan kepolisian, nama Kompol Aditya menjadi perbincangan. Sebagian memujinya, sebagian merasa tersindir. Namun satu hal pasti, ia menjadi simbol keberanian dalam sistem yang terkadang terlalu nyaman dengan kelonggaran. Kita hidup di zaman di mana kejujuran dianggap langka. Namun sesungguhnya, kebenaran hanya butuh satu orang untuk berdiri, agar yang lain ikut berdiri. Aditya bukan superhero. Ia bukan pencitra. Ia hanya satu orang biasa yang menolak tunduk pada budaya diam. Dan mungkin, itulah yang paling dibutuhkan hari ini. Karena setiap perubahan besar, selalu dimulai dari keberanian satu orang untuk mengatakan, "Cukup sudah." Cerita dalam video ini adalah fiksi semata yang dibuat untuk tujuan hiburan dan edukasi. Jika terdapat kesamaan nama, tempat, atau kejadian, itu murni kebetulan dan tidak dimaksudkan untuk menyinggung pihak manapun. Kami mendukung penegakan hukum yang adil dan profesional. Jika kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kamu nggak ketinggalan video inspiratif lainnya dari kami. Dukungan kamu berarti banget untuk perkembangan channel ini. Tulis juga pendapatmu di kolom komentar. Kita bahas bareng. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil, termasuk keberanian untuk berkata tidak pada ketidakadilan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan seperti biasa, jaga dirimu, jaga integritas, dan tetap semangat menebar kebaikan. Wassalamualaikum.